Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Eh, Kembali lagi dengan saya Muhammad Raga Jika dengan 3 digit terakhir 092 dengan dari program studi teknologi rekayasa otomasi. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan Object Oriented Programming atau yang disebut dengan OOP. Oke, selanjutnya uh, analogi sederhana ya, itu pemrograman berorientasi objek atau OOP adalah cara menulis program dengan membagi masalah menjadi objek-objek. Objek ini juga punya data yang disebut dengan atribut dan perilaku. Itu juga disebut fungsi atau metode. Dan untuk analoginya itu seperti boneka dan pabrik boneka. Uh, dan untuk kelas atau kelas itu sebenarnya didesain untuk blueprint boneka atau blueprint. Dan untuk objek ya, itu sama dengan boneka yang dibuat dari desain tersebut. Dan untuk atributnya sendiri itu mempunyai warna rambut dan ukuran dan pakaian. Dan semua boneka itu dibuat dari desain yang sama. Tapi warnanya dan pakaiannya bisa berbeda. Setelah itu cara membuat kelas. Nah, untuk membuat kelas itu kita gunakan kata kunci kelas. Itu di indeks 5 itu kita menggunakan kelas person, dan di indeks 6 kita tambahkan public, dan di 78 itu string name in age dan person string, and in a name sama dengan n, age sama dengan a. Dan untuk membuat kelas itu kita gunakan kata kunci class, digunakan untuk membuat kelas yang disebut my class. Dan kata kunci public adalah penentu akses atau akses specifier. Itu yang menentukan bahwa anggota atribut dan metode itu kelas dapat diakses dari luar kelas. Dan juga di dalam kelas terdapat variabel integer age, variabel string name ketika variabel dideklarasikan di dalam kelas, dan variabel tersebut disebut atribut. Dan untuk akhiri definisi kelas dengan titik koma. Oke. Selanjutnya di sini ada objek. Nah, objek dalam C++ ini sebuah objek dibuat dari sebuah kelas. Nah, kita telah membuat kelas bernama person. Nah, jadi sekarang kita dapat menggunakannya untuk membuat project. Dan juga untuk membuat objek person, itu kita harus menentukan nama kelas dan diikuti dengan nama objek. Dan untuk mengakses atribut kelas, nama dan age gunakan sinteks titik pada objek. Dan di sini ada contohnya teman-teman. Index kelima itu adalah class person, public, string name, in age, dan seterusnya ada person string and in a, name sama dengan n, age sama dengan a. Dan untuk code ya, di sini terdapat variable name p titik name dan age p titik age. Oke. Selanjutnya di sini ada membuat objek. Nah, kita dapat membentuk beberapa objek dari satu kelas. Nah, di sini di sebelah kanan ada contohnya teman-teman. Yang pertama, kita create a car class with some attribute. Class car. Terus di bawah selanjutnya kita ada variable public, ada string brand, string model, input year, dan input main, kita ada input main, create an object of car. Oke, di sini juga ada contoh dari car objeknya. Untuk nama brandnya BMW, dan untuk model itu BMW X5. Dan untuk tahun mobil lah di sini ada 1999 atau
1999. Nah, terus selanjutnya ada create another object of core. Nah, di sini uh, terdapat beberapa brand ya teman-teman. Yang brand kedua di channel brand Ford. Modelnya untuk model mobilnya itu ada Mustang, dan untuk tahun keluaran itu ada 1969. Dan di terakhir kita masukkan print attribute value, di mana itu berfungsi untuk menjatuhkan nama brand, model, dan tahun mobil teman-teman. Dan menggunakan kata terakhir kita gunakan kata return. Dan untuk class method, itu adalah metode fungsi function yang dimiliki kelas. Dan ada dua cara untuk mendefinisikan fungsi yang termasuk dalam suatu kelas. Yang pertama ada definisi kelas dalam atau inside class definition, dan yang kedua ada definisi kelas luar atau outside class definition. Nah, selanjutnya di sini terdapat class method. Define a method inside the class. Dalam contoh berikut, kita mendefinisikan suatu fungsi di dalam kelas dan kita menamainya my method. Untuk catatannya, itu kita mengakses metode seperti kita mengakses atribut dengan membuat objek kelas dan menggunakan sintaks titik. Oke, di sini sudah ada contohnya teman-teman. Class my class, the class to public access specifier void my method. Di sini kita mencetak hello world. Kita input main my class, my object. Kita buat create the object my class dan melakukan call the method. Selanjutnya ada define a method outside the class, di luar kelas itu. Terkadang lebih baik mendeklarasikan metode di kelas dan mendefinisikannya. Kemudian itu terutama dalam program besar. Dan hal ini dilakukan dengan menentukan nama kelas dan juga diikuti operator resolusi cakupan dan diikuti dengan nama fungsi ya teman-teman. Dan untuk parameter kita juga bisa meneruskan nilai ke metode seperti fungsi biasa. Pertama di objek pertama di include kita harus ada include IOStream dan juga melakukan using namespace std. Selanjutnya kita melakukan class car public, kita melakukan input speed, kita inputnya melakukan max speed, dan untuk incora kita melakukan max speed juga dan perulangannya dengan max speed juga. Dan untuk input main-nya itu kita terdapat car my object. My object-nya itu speed-nya 200 ya teman-teman. Untuk speed maksimal ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada construction. Nah, construction adalah metode khusus yang secara otomatis itu dipanggil saat objek suatu kelas itu dibuat. Dan untuk membuat constructors, gunakan nama yang sama dengan kelas dan diikuti dengan tanda kurung. Dan untuk aturan constructorsnya, itu yang pertama adalah constructors memiliki nama yang sama dengan kelas atau class dan tidak memiliki tipe pengambilan atau bahkan void, dan biasanya diumumkan ke publik dan secara otomatis itu dipanggil saat suatu objek dibuat. Class my class, the class public access specifier. Ini kita masukkan code dengan hello world dan input mainnya kita tambahkan my class my object, terus kita lakukan return lagi. Selanjutnya ada inheritance atau pewarisan. Itu merupakan inheritance atau pewarisan menggunakan satu kelas untuk menggunakan kembali atribut dan metode dari kelas lain. Dan ini membantu dalam menulis kode yang lebih bersih dan efisien dengan menghindari duplikasi. Dan juga untuk mewarisi dari suatu kelas harus menggunakan simbol.
Di sini di samping ada contohnya. Nah, yang pertama ada base class, kelas vehicle atau kelas kendaraan untuk public. Kita melakukan variable string brand, yaitu variable string ada for, dan kota ada tutut. Untuk driver classnya itu kelas car untuk public vehicle untuk seluruh seluruh warga. Terus seri modalnya ada Mustang ya teman-teman. Untuk input main ya itu car my home. Untuk my car brandnya itu ini kosong ya teman-teman. Untuk my car model kita melakukan return lagi, dan dari contoh baris kode di samping itu menggunakan car class anak-anak untuk mengoreksi atribut dan metode dari vehicle kelas atau induk ya. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan dari PT saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan selanjutnya di VS Code atau Visual Studio Code ya teman. Oke, di sini yang pertama di sini metode yang introduce ini, yang dimana nama ini akan mencetak nama dan age atau enggak umur ya teman-teman. Dan juga di dalam fungsi main sendiri saya membuat objek bentuk P teman-teman, dari kelas person itu sendiri ya teman-teman. Saya memberikan nama Raffi dan umur 20 ya teman-teman, langsung melalui konstruktor yang telah kita buat ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada metode introduce untuk melakukan perkenalan teman. Setelah itu saya menikmati name dan age secara langsung. Dan yang terakhir jangan lupa program ditutup dengan return. Begitu ya teman-teman. Nah, kesimpulan dari ini merupakan kelas itu merupakan kelas person yang telah kita buat di sini itu ada template yang berisikan atribut yaitu name and age, kemudian ada constructor yaitu untuk memvisualisasikan objek yang telah kita buat, kemudian terdapat juga template method ya teman-teman, yaitu di sini saya menamai introduce untuk melakukan aksi ya teman-teman. Basic class tidak melakukan aksi apapun sampai membuat objek ya teman-teman. Kemudian untuk poin yang kedua untuk atribut dan properti ya teman-teman. Dan atribut milik objek yang telah kita buat tadi ya teman-teman. Nah, setiap dari objek yang kita buat tadi akan memiliki name dan age-nya masing-masing ya teman-teman. Dan contohnya saya manggil person P Raffi 20, yang dimana objek P di sini memiliki nama, yaitu nama saya sendiri adalah Raffi. Dan untuk poin ketiga mengenai instruktur memiliki fungsi khusus yang dimana memiliki nama yang sama dengan nama kelas tadi teman-teman. Dan constructor juga dipanggil otomatis saat objek dibuat teman-teman. Kemudian constructor itu juga akan memberikan nilai awal pada kodenya tersebut teman-teman. Dan kemudian untuk poin yang keempat mengenai metode teman-teman atau fungsi di dalam kelas ya teman-teman. Dan di sini kita memiliki nama kelas atau metode adalah introduce, yang dimana metode ini menggunakan atribut objek untuk mencetak informasi. Nah, untuk yang kelima adalah mengenai pembuatan objek ya teman-teman. Nah, objek ini tuh kita kan fungsi main, yaitu dengan cara di objek itu kita dapat memanggil metode itu untuk tutup introduce. Dan kemudian kita dapat mengakses atribut dengan mengambil p titik name dan juga p titik age. Kurang lebih begitu ya teman-teman. Dan intinya itu kelas itu adalah struktur yang mendefinisikan data dan fungsinya. Kalau objek itu Einstein nyata dari sebuah kelas yang telah kita buat ya teman-teman. Dan kalau atribut itu adalah data milik si objek itu sendiri. Untuk konstruktor itu adalah metode kita untuk memfilosofisikan saat objek dibuat ya teman. Dan terakhir metode ataupun ketepatan fungsi sebagai perilaku ataupun aksi yang dapat dilakukan oleh objek. Kalau lebih begitu ya teman-teman untuk implementasi atau proses
penggunaan dalam membuat OOP dalam C++ ya teman-teman. Jadi coba merun dulu teman-teman. Nah, di sini sudah terdapat nama saya, nama Raffi, dan umurnya 20 tahun. Dan di sini sudah betul semua teman-teman. Sehingga di desain method atau fungsi introduce akan memberikan output nama dan juga umur yang telah kita berikan ataupun kita tinggal di fungsi main ya di sini ya teman-teman. Kurang lebih begitu teman-teman. Nah, berikutnya di sini saya telah membuat inheritance nama inheritance. Ini di sini intouch.2 pada Unimo untuk mewarisi atribut dan juga metode dari kelas induk itu sendiri. Nah, di sini konstruktor induk juga memanggil konstruktor animal menggunakan 2.2. Jadi kelas animal sendiri itu merupakan kelas induknya teman-teman. Dan terus juga animal string ini bukan nama animalnya, terus string. Oke, di sini juga terlihat outputnya body make a sound, body save move. Dan sini juga ada guna speak dan juga bar. Dan ini panggilan dari kelas animal, sedangkan bar adalah panggilan dari metode dari kelas dog itu sendiri. Dan kesimpulan ataupun hal penting dari inheritance ini, yang pertama dari inheritance itu adalah mewarisi sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Azika dari program studi teknologi rekayasa otomasi dengan grade Jemberai 092. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fundamental C++ yang kedua teman-teman. Sebelumnya saya menjelaskan fundamental. Oke, nah juga di sini juga terlihat bahwa doc string n animal n ini konstruktor turunan memanggil konstruktor dari induknya itu. Nah, ini tuh wajib dituliskan untuk panggilan konstruktor dari induk jika kelas induk sendiri itu punya nama itu sendiri. Nah, kurang lebih begitu ya teman-teman untuk pembahasan inherit text ya teman-teman. Dan kalau gitu kita akan mencoba merana. Dan kemungkinan di run ini tidak bisa ya teman-teman. Oke, di sini sudah sesuai. The body makes a sound, the body say wolf. Di sini sudah sesuai teman-teman, name say wolf ya teman-teman.
buat doc and body. Di input menu juga ada doc and body, jadi sudah sesuai dengan oke. Kurang lebih begitu saja teman-teman penjelasan dari OOP saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.